Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5, Jangan Gengsian, Nanti Keduluan Orang. Tapasya semakin terdiam membisu saat Raisya mengatakan hal seperti itu. 30 menit kemudian acara pun selesai dan satu persatu tamu juga mulai meninggalkan ruangan. Zo, aku nebeng kamu ya soalnya nggak bawa mobil. Apartemen kita kan searah. Ucap Tapasya begitu Zo berdiri dari duduknya. Tidak bisa, aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Jawab Zo begitu singkat lalu tanpa berkata hal lain langsung berjalan pergi. Ekhem. Ledek Raisya yang masih duduk di kursi itu tertawa cekikikan. Menatap Tapasya yang masih berdiri terdiam menatap Zo. Yang sudah berjalan pergi setelah menolak secara mentah-mentah. Ih. Ucap Tapasya emosi saat gagal menarik perhatian Zo. Lalu juga berjalan pergi sambil menghentakkan kakinya. Siapa suruh caper? Ucap Raisya. Yang puas sekali melihat wanita caper. Ditolak mentah-mentah oleh Zo yang langsung mengatakan tidak bisa. Ayo pulang Nona, sudah malam. Ajak kelima bodyguard itu dengan sopan. Kaki aku sakit om, ucap Raisya melepas high heels yang dipakainya. Dan memperlihatkan pergelangan kakinya yang sudah memerah. Karena memakai high heels terlalu lama. Apalagi Raisya tidak terbiasa pakai high heels sebelumnya. Ya udah biar saya gendong non. Ucap bodyguard itu langsung berjongkok memunggungi Raisya yang duduk di kursi itu. Iya, kata Raisya langsung melingkarkan kedua tangannya di leher pria itu. Karena memang merasa sakit sekali kakinya dibawa berjalan. Raisya sebenarnya mau digendong. Karena memang selain kakinya sakit dia juga sudah mengantuk. Dan keselamatannya terjamin 100%. Karena bodyguard yang lain kan juga ikut berjalan bersama mereka. Sebentar non, saya lepas jas dulu. Ucap bodyguard itu takut Raisya nanti merasa tidak nyaman. Bodyguard itu berjalan menggendong Raisya. Di tengah 4 bodyguard yang berjalan beriringan dengan jarak dekat. Om, aku berat nggak? Tanya Raisya pada bodyguardnya. Karena merasa banyak sekali orang yang memperhatikan mereka. Tidak non, jawab bodyguard itu berjalan santai saja menggendong Raisya. Yang mungkin hanya seringan kapas untuk angkatan militer sepertinya. Kak Zo. Sapa Raisya saat mereka lewat dekat Zo, yang masih mengobrol dengan ketiga temannya di parkiran. Walaupun bodyguardnya terus berjalan, mata Zo sampai menyipit. Menatap Raisya yang digendong bodyguardnya tanpa memakai sandal. Dan gadis itu berani menyapanya. Ternyata gadis gila itu ada 2 versi. Ucap ketiga teman Zo tertawa secara bersamaan. Saat akhirnya mengenali Tuan Putri tadi adalah gadis nekat yang sering mengejar Zo. Cepat om, udah ngantuk. Ucap Raisya yang matanya sudah terpejam itu saat bodyguardnya berhenti berjalan.
Sebentar non, ada mobil yang mau keluar. Ucap bodyguard yang membawa high heels milik Raisya yang berjalan sedikit lebih di depan. Apa dia sudah tidak punya kaki untuk berjalan? Ucap Zo masih menatap Raisya. Yang digendong bodyguardnya dengan mata yang semakin menyipit. Zo yang sudah bad mood itu tidak lagi melanjutkan obrolan dengan temannya. Tapi langsung masuk mobil dan berkendara dengan begitu kencang, meninggalkan mereka yang masih kebingungan dengan Zo. Yang tiba-tiba emosi sampai masuk mobil pun membanting pintu. Zo tidak pulang ke apartemen ataupun ke rumah orang tuanya malam ini. Tapi justru ke hotel terdekat untuk sekedar menginap saja. Karena Zo memang merasa bad mood sekali untuk berkendara lebih lama. Sesampai di kamar hotel, Zo langsung masuk kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Zo yang baru keluar kamar mandi sambil mengikat tali kimononya. Segera mengambil ponselnya yang bergetar di atas ranjang. Apa kakak sudah sampai rumah? Tanya Raisya dengan suara berat. Seperti dia benar-benar mengantuk namun masih menyempatkan menelpon Zo. Saya pulang atau tidak ke rumah, apa urusannya denganmu? Ketus Zo yang bicara dengan nada datar tanpa intonasi. Heh, pakai nanya urusan. Aku hanya ingin memastikan jodohku sampai rumah dengan selamat dan baik-baik saja. Keluar sudah suara cempreng Raisya yang langsung melek mendengar jawaban Zo. Jodoh, bukankah setiap pria menyukaimu, lalu yang mana jodohmu itu? Ucap Zo semakin ketus saja. Merebahkan tubuhnya di ranjang dengan brutal sampai seperti suara jatuh. Iyalah, banyak yang suka, aku kan cantik. Makanya kakak jangan gengsian. Nanti keduluan orang, menyesal. Ucap Raisya dengan suara menggoda. Pede sekali kamu. Ucap Zo dengan datar dan segera menutup telepon. Zo langsung menarik selimut untuk segera tidur. Bahkan sekedar mengganti baju saja malas. Makanya dia tidur menggunakan kimono. Apalagi aku ingin tidur. Ucap Zo dengan nada sedikit meninggi. Setelah mengangkat telepon dari Raisya karena ponselnya terus berdering. Enak aja nutup telepon sepihak, aku belum selesai bicara. Ucap Raisya dengan nada tinggi juga. Seolah-olah Zo adalah pacarnya dan mereka lagi marahan. Biasanya kamu juga begitu setiap kali kita menelpon. Ucap Zo yang tiba-tiba menutup mulut dengan tangan. Saat kata-kata alay seperti itu keluar dari mulutnya tanpa Zo duga. Maaf kak, besok janji nggak gitu lagi. Ucap Raisya dengan suara manjanya yang membuat tubuh Zo serasa meremang mendengarnya. Kakak udah tidur? Tanya Raisya setelah cukup lama Zo diam. Udah, jawab Zo yang bahkan matanya menjadi sama sekali tidak mengantuk sekarang. Udah kok masih jawab, goda Raisya lagi. Saya akan istirahat jadi jangan mengganggu. Ucap Zo tegas menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Iya, tapi jawab dulu kakak di mana? Tanya Raisya. Private, tidak ada yang boleh tahu keberadaan saya. Tegas Zain. Apa susahnya sih, tinggal bilang.
ribet amat jadi cowok. Ketus Raisya menjadi kesal juga. Kakak di mana? Tanya Raisya sekali lagi. Huf, saya di hotel. Akhirnya Zo menjawab. Merasa telinganya sakit mendengar suara cempreng Raisya, yang sangat cerewet bagi orang irit bicara seperti Zo. Raisya langsung mengalihkan panggilan telepon itu ke video, yang sama sekali tidak disetujui oleh Zo. Oh, lagi check-in sama kupu-kupu malam, ucap Raisya dengan begitu sewot. Namun juga membuat Zo benar-benar tidak terima dengan ucapan gadis itu. Enteng banget mulut ngomong begitu ya. Kamu pikir saya pria murahan? Ucap Zo dengan suara tak kalah tinggi. Ya, kalau emang nggak apa salahnya angkat. Biar aku bisa lihat dan percaya. Ucap Raisya yang pandai sekali memainkan emosi pria dewasa itu. Apa kamu melihat ada wanita di sini? Ucap Zo yang bahkan sampai mengarahkan kameranya ke kamar mandi. Sebagai pembuktian bahwa dia tidak sedang bersama wanita. Hehehe, kirain. Ucap Raisya tersenyum lebar menatap wajah tampan Zo. Yang sepertinya baru selesai mandi itu. Sekali lagi kamu berani bilang begitu, awas. Ucap Zo yang dibalas gelengan oleh Raisya. Iya deh, maaf. Ucap Raisya lagi karena memang dia yang salah telah menuduh Zo yang tidak-tidak. Ya udah, selamat malam Ayang. Dah, ucap Raisya yang sebelum mengakhiri telepon. Yang membuat Zo yang sejenak melamun itu melotot mendengarnya. Astaga. Ucap Zo mengambil nafas berkali-kali lalu meletakkan ponselnya. Dan dengan cepat tidur daripada semakin kepikiran dengan gadis nekat. Yang entah kenapa tiba-tiba mengejarnya. Pagi harinya Zo terbangun mendengar dering ponselnya. Iya, kenapa sih? Tanya Zo pada saudara kembarnya yang sudah menelpon pagi sekali bahkan Zo belum bangun. Uncle ini Kenzi, suara lesu ponakan Zo yang sudah hampir berusia 4 tahun itu. Kenapa sayang? Ucap Zo langsung duduk bersandar ke kepala ranjang mendengar suara ponakannya. Uncle kemana aja nggak pernah datang lagi ke rumah Ken? Udah lupa sama Ken? Tanya Kenzi dengan nada merajuk. Ingat kok Ken, Uncle sangat sibuk seminggu terakhir. Senyum lebar Zo mendengar amukan ponakannya yang sangat dia sayangi itu. Ken mau sekolah diantar Uncle hari ini pokoknya, ucap Kenzi. Besok ya hari ini Uncle harus berangkat pagi karena ada meeting, ucap Zo memberi pengertian. Ken mau hari ini, kata Kenzi yang sudah terlanjur merindukan Uncle yang sudah 2 minggu lebih tidak bertemu. Ken, tidak boleh begitu nak, Uncle-mu sibuk jangan rewel, ucap Zi menasehati anaknya. Mau ketemu Uncle Dad, Kenzi terdengar menangis dan berlari keluar. Sudah ya. Fokus saja pada kerjaanmu. Jangan terlalu difikirkan kalau pagi sibuk. Nanti malam saja datang ke rumah untuk bertemu Kenzi. Ucap Zi pada Zo yang jadi merasa bersalah itu hingga ponakannya sedih. Tapi nanti dia tidak mau sekolah?
Ucap Zoe yang akan menunda meeting pagi ini saja. Daripada nanti ponakan kesayangannya tidak mau sekolah, atau ngambek sampai tak mau bertemu dengan Zoe lagi. Dia akan tetap pergi sekolah, jangan terlalu dipikirkan. Percayalah, ucap Zi meyakinkan. Baiklah, aku akan pulang nanti malam sekalian bertemu Dedi dan Mommy. Kalian menginap di rumah utama ya. Ucap Zoe yang disetujui adiknya, karena pulang sekolah cepat. Hari ini Raisya bersama kedua sahabatnya pergi ke alun-alun kota untuk berjalan sepuasnya. Babes, ini rasanya beneran enak banget, kata Raisya kegirangan makan sambil berjalan. Dan terus mencoba semua makanan yang mereka beli, walaupun mereka tengah berjalan di kerumunan banyak orang. Coba yang ini, ucap Agnes mereka makan setusuk sate bertiga. Enak banget, yang ini coba, ucap Raisya lagi mengeluarkan setusuk pentol dari kresek yang dipegangnya. Lalu makan lagi bertiga secara bergantian. Ih, semua makanan di sini enak, kapan-kapan kita mampir lagi ke sini. Ucap Riz karena memang hari ini mereka berangkat sekolah satu mobil bertiga jadi sangat seru. Siap bos, ucap Raisya yang berjalan mundur itu mengacungkan dua jempol pada sahabatnya. Raisya yang berjalan mundur itu tidak sengaja menabrak seorang. Kakma. Kalau jangan lihat-lihat, kau menyakiti anakku, ucap ibu itu dengan kesal masih memegang anak perempuannya. Yang hampir saja jatuh terduduk ke tanah, karena ditabrak oleh gadis yang berjalan mundur itu. Aku tidak apa-apa Mom, ucap anak itu mengelus lengan ibunya yang terlihat marah. Saat seseorang menabraknya, berjalan itu ke depan bukan mundur, mengerti? Ucap ibu itu menatap Raisya dengan kesal masih tak rela jika anaknya kenapa-kenapa tadi. Ibu itu langsung terdiam saat Raisya menangis, lalu berlari menjauhi keramaian. Merasa malu ketika semua orang menatapnya. Astaga! Seketika itu ibu itu tersadar bahwa dia telah memarahi anak gadis itu di tengah keramaian. Pasti anak itu jadi merasa malu bahkan merusak mentalnya. Raisya. Kedua temannya langsung mengejar Raisya yang sudah berlari itu. Mereka tahu Raisya menangis karena mentalnya surut mendengar ibu itu. Raisa adalah anak yang tidak pernah dibentak sekalipun oleh kedua orang tuanya. Jadi mungkin mentalnya tak siap saat tiba-tiba dibentak, apalagi di tengah keramaian. Lena, bagaimana ini? Mommy sudah membuatnya menangis. Sesal ibu itu, reaksi spontanitas dalam dirinya. Sudah menyakiti hati seorang anak gadis. Dan itu benar-benar membuat dia menyesal lantaran dia juga seorang ibu. Di mobil kedua sahabat Raisya terus menenangkannya, yang menangis sampai terseduh-seduh saking sedihnya. Belum lagi tatapan bodyguard Raisya yang menyetir mobil itu sangat mendetail. Udah Babs, jangan menangis. Mungkin itu hanya spontanitas dalam diri ibu itu saking sayang pada putrinya. Sehingga tak ingin terjadi apa-apa,
Petik 2. Aku paham dan mengerti. Dia mencemaskan anaknya dan aku salah. Tapi mengapa harus memarahiku di depan umum dengan suara sangat keras? Sampai semua orang menatapku. Tangis Raisya bukan dimarahi ibu itu yang membuatnya sedih. Tapi cara ibu itu memarahi yang merusak mentalnya. Hiks, Om berhenti di taman itu aja dulu. Ucap Raisya pada bodyguardnya menunjuk taman pusat kota. Kenapa sih ibu itu jahat sekali? Padahal dia juga punya anak perempuan. Tangis Raisya yang duduk bersama kedua sahabatnya di bangku taman. Raisya selalu ingin menangis setiap mengingat ibu itu. Babs, kami tahu kamu sedih, tapi jangan berlarut-larut. Lagian ibu itu nggak bakal sadar juga, udah ya. Ucap mereka memeluk Raisya. Iya, nanti aku bilang ke mama. Kalau mama nggak boleh marahin anak orang sembarangan, karena itu dapat merusak mentalnya. Ucap Raisya menghapus air mata. Karena dia tahu rasa sakitnya, maka dari itu dia tidak ingin mamanya. Suatu saat melakukan hal yang sama pada anak orang lain. Bersambung.